Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ini mungkin saya mau beralih sedikit ke Hubul Waton Minal Iman. Oh ya. Jadi cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, mohon jenengan paparaken tentang Hubul Waton Minal Iman. Iya, jadi terima kasih Mas Dodi. Nah, kalau secara kesahihan memang kita tidak menemukan hadis tentang ya Hubul Waton Minal Iman, ya hadis bahwa semua mengatakan itu hadis, ya itulah kehidupan. Tapi kalau ditelusuri siapa ya yang menjadi perawinya ini itu nggak ketemu. Ya. Tapi banyak kan yang perawinya ada, ternyata tidak lebih sahih daripada yang tidak ada perawinya, kan gitu kan. Nah, anggap saja Hubul Waton Minal Iman itu ya hadis yang sudah tersebar secara umum sehingga tidak memerlukan perawi. Mengapa? Kan ada definisi. Ya, kalau yang mendengarkan itu ada lebih dari 3 orang saja sudah disebut mutawatir kan gitu kan. Ya. Nah, kalau sudah mutawatir itu kan tidak memerlukan lagi dari siapa ini dari siapa, tidak perlu lagi karena sudah tersebar. Ya. Oleh karena itu banyak hadis-hadis pendek yang kalau ditelusuri secara perawi nggak ketemu, ya. Tapi menyebar di dunia Islam dari awal. Ya. Nah, akhirnya kita lihat di Al-Quran. Ya, Al-Quran secara qat'i atau secara jelas, ya, secara terang benderang, ya, karena perjuangan Nabi itu memperjuangkan perilaku, ya, maka bukan lawan musuh, bukan lawan negara lain, sehingga Al-Quran secara konkret misalnya tidak menyatakan ada cinta kepada tanah air itu bagian dari iman, ya. Nah, tidak demikian. Tapi misalnya kalau kita membaca surat ya Al-Hajj ya ayat 39 ya, itu dikatakan di situ ya, diizinkan kamu berperang karena kamu diperangi. Nah, jadi kalau diperangi saja, ya kan, itu diizinkan untuk melawan, apalagi ya sebuah negara yang dijajah, diserbu dan sebagainya. Nah, jadi di situ. Nah, disinilah orang-orang Islam di Indonesia itu dengan ikatan Hubul Waton Minal Iman, maka yang harus dipertahankan itu adalah negara. Negara yang aman akan melindungi semua pemeluk agama. Nah, jadi kita justru di dalamnya ini nggak boleh berebut menang-menangan pengikut agama. Ya. Jadi yang kita pertahankan lebih dulu adalah Indonesia Raya. Ya, ini yang harus dipertahankan lebih dulu. Ya. Kalau Indonesia Raya itu ya bisa maju dan kuat, ya, seperti lagunya itu sendiri, ya. Stansa 1 sampai stansa 3 itu yang menceritakan jayalah pulonya, jayalah lautnya, jayalah semuanya, ya kan? Ya, maka semua pemeluk agama, pemeluk kepercayaan itu akan bisa hidup rukun. Nah, tapi bangsa asing tidak ingin terjadi kerukunan itu. Makanya persoalan-persoalan agama dijadikan sesuatu yang sensitif. Kalau ada ya ngomong keliru ini itu sudah langsung seperti menyalakan kompor begitu untuk bertarung. Ya. Nah, memang itu tujuan bangsa asing. Karena kalau orang di dalam sebuah negara itu tarung karena agama, itu menjadi lemah negara itu. Itu harus kita akui, gitu loh. Tadi kan yang diizinkan itu kan konteksnya agama ini. Kamu boleh melawan kalau diperangi. Ini dalam hal militer invasi seperti itu
Atau misalnya kalau penjajahan ideologi, terus ekonomi, itu bagaimana Pak Coach? Iya, jadi namanya penjajahan itu dalam semua aspek. Berarti bisa nanti dilawan balik. Loh, iya. Jadi misalnya ada budaya kalau nggak bisa ngikuti sistem budaya yang ada Iya. ditolak. Ya. Makanya bangsa kita ini dulu sudah cerdik. Semua yang datang dari luar diterima pelan-pelan dengan cara akulturasi dan asimilasi. Ya, akulturasi itu kalau kedua-duanya antara budaya kita dengan budaya luar itu ya dipadukan. Ya, saya memberikan contoh misalnya ya kan ketika bangsa Cina mulai banyak yang migran ke Jawa ya kan, banyak yang bermigrasi ke Jawa, maka mereka kan ada secara Imlek itu ada perayaan ya kan, yang namanya perayaan Imlek itu adalah Cap Gomeh pada tanggal 15 rembulan ya. Nah, orang Jawa langsung membuat lontong dengan orang Cina itu lontong Cap Gomeh. Ya. Lontong Cap Gomeh sangat kental adanya di wilayah Jawa Timur sampai Jawa Tengah, Semarang ya sampai Semarang kan gitu kan. Nah, apa di situ? Lontong itu sudah kita kenal orang kita, lontongnya itu kan gitu kan. Ya. Jadi lontong itu bukan dari sana, dari kita, ya kan. Nah, tetapi orang Cinanya selalu dibuat itu pada hari Imlek Cap Gomehnya. Jadi akhirnya terkenal kan. Ya, dan lontong Cap Gomeh karena mereka tahu bahwa orang-orang Jawa pada waktu itu agama Islam, makanya ya tidak ada babinya. Lontong Cap Gomeh asli loh ya. Iya. Jadi mereka juga menghormati berarti. Mereka juga menghormati. Jadi kan nggak perlu memang itu tadi ada itu. Ya karena sudah masuk ke sini ya harus bisa dong. Ya paling tidak akulturasi itu tadi. Lebih dalam lagi itu asimilasi. Ya udah kita ciptakan yang baru sehingga yang dari luar nggak kelihatan, yang dari dalam tidak kelihatan, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, kita banyak sekali kan yang akulturasi itu. Seperti di Jakarta ada Gambang Kromong. Ya kan? Lihat sistem tariannya kan masih mirip ya kan yang di Cina. Tetapi dengan gaya gambangan, gaya ala Betawi juga tampak sekali kan. Ya. Jadi kita harus seperti itu. Berarti sebenarnya ketika entah itu budaya dari luar masuk ke tempat kita, ke Nusantara, ini kalau melakukan pendekatan secara sosial budaya sepertinya lebih mudah masuk dan damai. Iya. Kalau memakai landasan agama kok sepertinya kok carut marut mesti ada gesekan itu. Iya, pada mulanya agama masuk juga menggunakan budaya. Jadi bukan agamanya itu sendiri. Iya, makanya pernah saya sampaikan ya, kalau kita berani membuka misalnya kenapa orang Sasak itu sholatnya 3 kali ya kan, itu kan karena orang Hindu ya kan yang di daerah Lombok itu sholatnya juga 3 kali. Iya. Nah iya itu sholat kan weton telu. Nah terus akhirnya orang Sasaknya disebut sholat wetu telu kan gitu kan. Iya. Dan sampai hari ini orang Sasak tua-tua ya tetap masih seperti itu. Jadi bedanya hanya kan gini saja kan, orang asli ya istilahnya, karena dulu tidak pernah kita sebut agama Hindu kan itu kan ya, agama Bali kan gitu kan, belakangan kan itu disebut agama Hindu itu ya. Itu kalau subuh ya kan pas matahari terbit, maka orang Islamnya melakukan sholat sebelum matahari terbit ya kan. Kalau duhur ya kan maka orang Islam setelah lengser, orang Hindunya pas matahari di tengah-tengah. Iya. Maghrib juga orang Hindunya pas matahari terbenam, ini setelahnya. Dan bisa di tempat yang sama.
sehingga ada masjid, ada apa itu ya jadi satu aja, tinggal ininya ya. Sama juga sama Islamnya misalnya di Mesir ya kan, itu juga terjadi suatu apa itu sistem yang bisa nerima. Misalkan mazhab Syafi'i itu kalau Jumatan itu sholatnya itu pas duhur, tapi kalau mazhab Maliki sholat Jumatnya ya itu pas waktu asar. Ada dilakukan di satu masjid, orang Mesir sudah biasa. Ini antara guru dan murid kan ini. Imam Maliki kan beliau gurunya Imam Syafi'i. Iya, Iya. iya. Ya, tapi begitulah agama itu. Pada mulanya Pada kan gitu kan. mulanya. Iya. Ketika dibawa ke ranah politik, ya. Nah, ini. Nah, ini yang ini. Nah, siapa yang bawa ranah politik? Penjajah. Karena penjajah akan lebih mudah untuk menghancurkan kalau agama dibawa ke ranah politik. Oke. Iya. Kalau tidak di ranah politik, orang biasa-biasa saja.